Haleluya, selamat pagi saudaraku, sudah bangun semuanya? Apakah saudara sehat pada saat ini semua bersemangat dan bersuka cita? Pagi hari ini kita akan memulai doa kita saudaraku, mari kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita saudaraku yang kasih. Kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Besarlah kasih Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sudah berterima kasih atas segala pertolongannya yang kita alami dalam kehidupan kita sepanjang malam. Ya pagi hari ini hari yang indah, hari yang baru Tuhan berikan lagi bagi kita. 26 Mei. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Yesus. Pemeliharaanmu, penyertaanmu bagi kami, perlindunganmu Tuhan. Kau sungguhlah Tuhan yang menggembalakan kami, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Roh Kudus, terpujilah Tuhan, Allah yang setia. Bersama kita katakan terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
haleluya. Glory, glory bagi Yesus. Oh Tuhan, mulialah namamu. Syukur bagi Tuhan, syukur bagi Allah. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Berkat-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, ajaiblah segala karya-Mu ya Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu sepanjang hari ini. Dan dimulai daripada persekutuan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Kiranya hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan menikmati hidup kami pada saat ini yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sungguhlah tak terukur kasih-Mu, panjang lebar dan dalamnya, pertolongan-Mu, anugerah dan rahmat-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Nikmatilah pujian penyembahan kami pada saat ini yang kami persembahkan dari hati kami ya Tuhan, yang mengalir dari hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ditinggikanlah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mulai doa kami ini. Syukur bagi Bapa, syukur bagi Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, saudara yang kekasih, dalam nama Yesus kita sudah bertemu pada saat ini di media sosial, di doa pagi kita saudara. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan menolong kita semuanya. Kita sudah berkumpul pada saat ini, kita bersuka cita saudaraku. Mari kita persembahkan pujian kita kepada Tuhan yang mengagungkan namanya. Saudaraku yang kasih, Dia Tuhan layak dipuji, disembah. Dia Tuhan layak menerima pujian kita pada saat ini yang mengalir dari hati kita. Olehnya nyanyikan penyembahan kita ini dengan sukacita saudaraku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setianya tak berkesudahan. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Persembahkan tubuh kita kepada Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kepada
dan setia kebaikannya. Ajaib, sungguh heran dan ajaiblah dia. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, besar kasihnya kepada kita. Hari ini saudaraku yang kekasih, kita akan sembah Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apakah yang kita inginkan pada saat ini saudaraku? Untuk selalu kita diam bersama dengan dia, untuk selalu kita meninggikan namanya, kita rindukan dia saudaraku yang kasih. Kita muliakan dia, dialah Tuhan kita, dialah gembala kita yang baik. Mari kita bawa hidup kita dekat dengan dia, saudaraku yang kekasih, duduk di bawah kakinya sebagai Bapa kita, sebagai Tuhan kita, gembala yang baik. Nah saudaraku yang kekasih, kita nyanyikan penyembahan kita kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada dekatmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, berada dekatmu ya Tuhan, memuji dan menyembahmu. Haleluya. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu, selalu berada di dekat, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami, untuk selalu dekat dengan-Mu, berada dekat-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau jauh daripada-Mu, tapi kami ingin selalu dekat, berada dekat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini lagi, satu hal yang kurindukan. Hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi,
ingin mendengarkan suara-Mu. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Bersama dengan Engkau kami tenang Tuhan. Hanya dekat Engkau kami tenang Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Ajaib Engkau ya Tuhan. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Besarlah kasih-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan hidup ini kepada-Mu ya Tuhan. Dekat dengan Engkau jiwa kami tenang Tuhan. Ada kemenangan, ada sukacita ya Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau jauh daripada-Mu ya Tuhan. Kami ingin dengar-dengaran akan suara-Mu. Kami ingin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Di luar sana ada banyak binatang buas, ada banyak masalah Tuhan. Tapi dekat dengan Engkau, perlindungan penyertaan-Mu luar biasa menyertai kami. Haleluya. Syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Diberkatilah Tuhan. Besarlah kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau membaca firman-Mu. Kami buka hati kami pada saat ini. Kami mau lagi diperlengkapi. Kami mau lagi diteguhkan lewat firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi kami pada saat pagi hari ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Semuanya teman sahabatku yang berdoa di doa pagi ini mendapat berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima kebenaran firman Tuhan yang mengerjakan kami, yang mengubahkan kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, saudaraku, yang akan memberkati kita. Mari kita buka Alkitab kita, saudaraku, dari kitab Yohanes pasal 10. Haleluya, haleluya. Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai 21. Terima kasih buat Ibu Risma Sianipar yang sudah mengetik ya di kolom komentar supaya kita semuanya bisa melihat, saudaraku. Haleluya. Yohanes 10 ayat yang pertama ayat 1 sampai 21. Kita baca, saudaraku yang kasih. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Sudah ya. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu sudah bacakan ayat yang kedua, ayat 21, nanti kita sama-sama membacanya. Puji Tuhan. Mari kita membaca dengan penuh perhatian, dengan sungguh-sungguh, baca dengan jelas, saudaraku yang kasih, sehingga ketika kita membaca, kita sudah diberkati. Haleluya. Saya akan mulai. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu dengarkan dia? 21 bersama-sama 23 ya. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang buta? Ya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, terpujilah Tuhan yang memberkati kita, yang memberikan firman bagi kita tiap-tiap hari. Sungguh ajaiblah Tuhan, saudaraku, yang selalu memberikan firman kepada kita, saudaraku yang kasih. Setiap harinya kita diperlengkapi. Saya sendiri sungguh sangat diberkati, saudaraku yang kasih. Saya, saudaraku yang kekasih, membaca firman Tuhan ini tentunya sebelum kita mulai berdoa di pagi hari seperti ini, saudaraku, 3:30 saya sudah berdoa, saya membaca firman Tuhan ini untuk kita baca pagi ini, saudaraku. Saya sungguh sangat diberkati. Saya sungguh sangat merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, saudaraku yang kekasih. Yang hari ini, saudaraku, kita baca juga firman Tuhan ini mengenai gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang sejati. Ya, Tuhan Yesus adalah gembala kita. Dia berbeda dengan gembala-gembala yang palsu, saudaraku. Ya, dan gembala-gembala palsu itu nanti satu kali kelak, saudaraku yang kasih, akan dihakimi oleh Tuhan. Nah, dalam Yesaya 56, saudaraku, ayat yang ke-9 sampai 12 itu saudaraku yang kekasih menyatakan, saudaraku yang kasih, gembala yang palsu, gembala yang hanya mementingkan diri sendiri dan mencari laba, saudaraku yang kekasih. Dan dalam Yeremia 23 ayat yang pertama sampai ayat 4, saudaraku yang kasih, mungkin terlalu lama nggak cukup waktu kita kalau kita buka, saudaraku yang kasih, tapi saya sendiri sudah membuka tadi pagi sebelum kita berdoa, saudaraku. Bagaimana Tuhan, saudaraku yang kekasih, yang menghakimi gembala-gembala yang palsu itu, yang hanya menggembalakan dirinya sendiri, yang hanya mencari penghormatan dirinya sendiri, mencari kehormatan. Saudaraku, firman Tuhan berkata, celakalah gembala-gembala yang membiarkan domba-dombaku. Nah, aku akan mengambil domba-domba itu, dan aku akan mengumpulkan, aku akan menggembalakannya dengan kasih. Nah, saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai gembala, yaitu Tuhan. Dialah gembala yang agung, gembala yang utama, gembala agung, saudaraku, adalah Tuhan Yesus. Tapi di bumi ini ada gembala-gembala, saudaraku, yang dipercayakan ya untuk menggembalakan kita, untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Nah, Tuhan menghendaki supaya gembala-gembala di bumi ini sama seperti Dia, yang tidak mementingkan dirinya, yang bahkan justru memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Dikatakan tadi, saudaraku yang kekasih, ayat yang pertama itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba.
Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan dia mendengar domba-dombanya memanggilnya masing-masing menurut namanya. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi Tuhan memberikan gembala bagi domba-domba itu. Gembala utama adalah dia sendiri. Tetapi di bumi ini, saudaraku yang kasih, Tuhan memberi juga gembala-gembala, saudaraku yang kasih, untuk menggembalakan, untuk menjaga, untuk memperhatikan domba-domba tersebut. Nah, firman Tuhan berkata, saudaraku, ayat yang ke-9 ini, akulah pintu. Ada banyak sebenarnya berkat firman Tuhan pada saat ini ya, saudaraku yang kasih, yang bisa kita pahami pada saat ini, tapi hanya beberapa ayat yang saya sampaikan bagi kita pada saat ini untuk boleh kita pegang untuk memberkati kita lebih dalam, saudaraku. Ayat yang ke-9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, saudaraku yang kekasih, Yesus adalah pintu. Dikatakan di sini, mereka yang masuk melalui Yesus, saudaraku yang kasih, akan beroleh hidup. Bahkan akan masuk ke padang rumput. Mereka akan masuk keluar melalui pintu itu, yaitu Yesus, saudaraku yang kasih. Mereka akan memperoleh semua yang mereka perlukan. Saudaraku yang kasih, yang pertama, mereka, saudaraku yang kasih, perlukan kebebasan dari dosa. Mereka perlukan keselamatan, kita perlukan pengampunan, kita perlukan keselamatan. Saudaraku yang kasih, kita perlukan pengampunan dari kesalahan, dari dosa. Bahkan juga kita perlukan padang rumput untuk kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang kasih, dikatakan akulah pintu. Siapa yang tidak masuk melalui pintu itu adalah perampok, adalah pencuri. Tentunya pencuri tidak akan pernah aman dalam hidupnya. Pencuri tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Pencuri itu ditangkap. Marilah kita masuk melalui pintu itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya dialah pintu satu-satunya. Dalam Kisah 4 ayat 12 berkata, saudaraku yang kekasih, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan, kecuali di dalam nama Yesus. Yesuslah satu-satunya pintu. Yesuslah satu-satunya jalan. Tidak ada yang lain. Dan di luar Yesus, saudaraku yang kasih, pencuri dikatakan, saudaraku. Marilah kita, saudaraku, bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah masuk melalui pintu itu dan kita keluar dan masuk melalui pintu itu, kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan menemukan padang gurun, padang rumput, saudaraku, bukan padang gurun maksud saya, padang rumput yang hijau. Dia akan tuntun kita, dia akan berkati kita, saudaraku yang kasih. Nah, ayat yang ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, betapa luar biasanya saudaraku yang kasih, kita yang hidup dalam Yesus. Karena Yesus memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Limpah damai, limpah kesehatan, limpah sukacita, limpah berkat, saudaraku, limpah kedamaian. Tapi pencuri itu datang, saudaraku, hanya untuk mencuri. Siapakah pencuri itu? Itulah setan, iblis. Mencuri sukacita kita, mencuri damai kita, mencuri persatuan kita, mencuri berkat kita, mencuri kesembuhan kita, saudaraku. Bahkan, saudaraku, setelah dicurinya, saudaraku, bagaimana ya yang kecurian? Tentunya saudaraku yang kekasih, bingung ya saudaraku yang kasih, atau gelisah, saudaraku. Ya, setelah kita gelisah, takut, saudaraku, setan itu tidak hanya di situ, membunuh, dia bikinnya segala sakit penyakit. Itu sebabnya saudaraku, usirkan penyakit saudara itu dalam nama Yesus. Ya, usirkan itu dalam nama Yesus. Yang memberikan sakit penyakit, saudaraku, dan membuat kita semakin gusar lagi, membuat kita bimbang, membuat kita takut, saudaraku. Bahkan sampai target setan itu membinasakan kita. Nah, tapi Yesus tidaklah demikian. Yesus datang, saudaraku, memberikan hidup kepada kita. Hidup sukacita. Bukan saja hidup, tapi memberikan hidup di dalam damai sejahtera. Hidup dalam segala kelimpahan.
Aku memberikan hidup dikatakan tadi di sini, ya supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Limpah damai, limpah sukacita, limpah berkat, limpah ketenangan, saudaraku. Ya, Tuhan berikan bahkan limpah berkat-berkat sehingga kita bisa membagikan berkat-berkat itu kepada yang lain. Nah, itulah dia. Jadi, marilah saudaraku yang kekasih masuk melalui pintu itu, melalui Yesus. Yesuslah jalan berkat. Yesuslah jalan ke sorga. Yesuslah pintu kedamaian. Yesuslah pintu kesembuhan. Saudaraku yang kekasih, ya. Kemudian ayat yang ke-11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, saudaraku yang kasih, Tuhanlah gembala kita. Nah, di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat ke-6, saudaraku yang kekasih, ya Daud mengatakan itu. Tuhan adalah gembalaku. Mungkin semuanya kita orang Kristen hafal lagu itu ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Saudaraku yang kasih, kalau kita buat Tuhan itu menjadi gembala bagi kita, saudaraku yang kasih, Dia akan menuntun kita. Amen. Yesus menunjukkan kasih-Nya, saudaraku, kepada kita. Gembala yang baik, saudaraku yang kasih, Dialah gembala yang baik. Dia menuntun kita ke dalam rumput yang hijau. Rumput yang hijau itu yang memberikan kesegaran bagi kita, segar, sehat. Dia tidak menuntun kita ke dalam rumput yang gersang, rumput yang kering, tapi ke dalam rumput yang hijau, yang segar, yang menyehatkan. Siapa yang tidak suka rumput yang hijau, saudara? Hanya melihat saja, jangankan makan. Hanya melihat saja juga sudah segar. Hanya memandang saja segar, saudara. Tuhan bawa kita ke situ. Tiap-tiap pagi, Dia nyatakan kasih-Nya. Dia nyatakan perlindungannya. Ada kesegaran, ada sukacita, ada semangat. Di dalam Tuhan itu ada semangat, ada kehidupan, ada gairah. Dia menuntun kita ke dalam rumput yang hijau, ke dalam air yang tenang, air yang sejuk. Sejuk jiwa kita, tenang hati kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menghibur hatiku. Tiap-tiap hari Dia hiburkan kita, tiap-tiap hari Dia jagai kita. Ada kesegaran, ada ketenangan, saudara. Hanya orang yang bodoh lah yang meninggalkan Tuhan. Hanya orang yang tidak mengerti lah. Itu sebabnya betapa pentingnya kita membawa teman sahabat kita, keluarga kita, supaya dekat dengan Tuhan, supaya mereka boleh merasakan kesegaran itu, mereka merasakan ketenangan itu. Jangan hanya kita sendiri merasakan ketenangan, kebahagiaan itu, saudara. Ya, Dia menuntun kita ke jalan yang benar. Kalau jalan yang benar pasti kita selamat. Tapi kalau jalan yang keliru, saudara, membawa kita kepada kesesatan. Tuhan membawa kita ke jalan yang benar. Tuhan menuntun kita, saudara. Dia gembala yang baik. Dia menuntun kita. Dalam Yesaya 40 ayat 11, saudaraku, seperti seorang gembala mengembalakan kawanan domba dengan tangannya dan menghimpunkan dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Wah, ketika saya baca tadi firman Tuhan ini, Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat ke-11, saudaraku. Seperti seorang gembala menggembalakan kawanan ternaknya dengan mengumpulkan dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya dan induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Wah, saya rasakan tadi pagi, saya rasakan kasih Tuhan. Baik Engkau ya Tuhan. Hebat kasih-Mu ya Tuhan menuntun kami. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba itu dituntunnya dengan hati-hati. Wah, ajaib Tuhan. Saya rasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Dia menyatakan kasih-Nya. Dia tuntun, saudaraku, dengan hati-hati. Dia rangkul, dia pangku, dia gendong, dia kumpulkan dengan tangannya. Inilah gembala yang baik, saudara. Tuhan Yesus menunjukkan kasih dan perhatian yang demikian luar biasa bagi kita.
Mari kita semakin mencintai Tuhan. Mari kita semakin taat kepada Tuhan, makin cinta kepada Tuhan. Kalau Tuhan begitu cinta, begitu sayang kepada kita, marilah jangan Tuhan bertepuk tangan sebelah, saudara. Tapi mari kita juga sayang, mari kita cinta kepada Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan. Mari kita taat kepadanya, saudaraku yang kasih. Nah, jadi saudaraku, ciri-ciri daripada Tuhan Yesus gembala yang baik itu, saudaraku yang kasih, adalah yang pertama, kesediaannya untuk menyerahkan nyawanya. Saudaraku yang kasih, untuk kawanan dombanya. Dia tidak peduli, saudaraku yang kasih, malam saudaraku ada telepon, mungkin ada saudaraku yang kasih masalah, saudaraku, dia sudah enak tidur, saudaraku. Tapi ketika dombanya itu mengalami masalah, mengalami pergumulan, lalu dia telepon, saudaraku yang kasih, dia segera mendoakannya. Kalau mungkin bisa, saudaraku yang kasih, segera mengunjunginya. Saudaraku, mendoakannya, saudaraku, ya, meneguhkannya. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, saudaraku yang kasih. Yesus Kristus, saudaraku, memberikan nyawanya, mati di kayu salib, saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Ya, untuk apa itu? Untuk menebus kita, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kalau Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita, untuk menebus kita, sehingga kita tidak masuk ke dalam neraka itu, tapi kita diselamatkannya. Marilah juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah saudara pada saat ini sebagai gembala? Atau sebagai jemaat? Tetapi saudaraku yang kasih, gembala itu bukan mesti menggembalakan satu sidang yang besar. Kalau yang bergereja dengan saya, saudaraku yang kasih, ada namanya KKS, Kebaktian Kelompok Sel. Sel-sel grup, saudaraku. Gereja-gereja yang lain, ada banyak gereja-gereja juga yang mempunyai sel grup. Ada ada pemilik altar, ada macam-macam namanya, saudaraku yang kasih. Ya, tapi kalau saya namanya KKS, Kebaktian Kelompok Sel. Biasanya itu di tengah minggu. Ya, mari kita gembalakan domba-domba yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin hanya 3, mungkin hanya 4, 5. Saudara, kita gembalakan dengan baik. Kita tuntun mereka, kita doakan mereka. Jangan kita menjadi gembala upahan. Ya, jangan kita lari ketika serigala-serigala datang. Apa itu serigala-serigala? Persoalan, masalah yang ingin menyerang domba-domba itu, yang ingin melemahkan domba-domba itu. Mari kita doakan mereka, kita tuntun mereka, kita ajari mereka, saudaraku. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menuntun, saudaraku. Ayat yang ke-12 dikatakan, sedangkan seorang gembala upahan, bukan gembala, dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Upahan, nah saudaraku, untuk mencari masa depan, untuk mencari nafkahnya dari penggembalaannya. Saudaraku yang kasih, dia lari. Ketika ada masalah dia lari. Dia tidak ada ikut di situ, saudaraku. Kiranya jangan ada yang demikian, saudaraku yang kasih. Yang mencari nafkah itu disebut gembala upahan, saudaraku. Tetapi gembala yang sejati, saudaraku, dia memperhatikan jemaatnya. Nah, gembala yang palsu itu, saudaraku, dia memikirkan kehidupannya, dia memikirkan kepentingannya, dia memikirkan kehormatannya, kedudukannya. Saudara yang kasih, ya, tidaklah demikian dengan Yesus. Yesus meninggalkan sorga yang mulia itu, dia turun ke dunia, dia menjadi sama seperti hamba, sama seperti manusia. Dia meninggalkan kealahannya, dia memberikan nyawanya, bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Taat kepada Bapa. Untuk apa? Untuk menggembalakan kita. Tuhan Yesus berkata sebenarnya, kalau boleh lakukanlah cawan ini. Ada keinginannya pribadi, tapi dia katakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi gembala itu menggembalakan domba-domba, dan kemudian gembala itu juga taat kepada gembala agung. Ya, jadi ada 2 hal. Gembala itu
menggembalakan domba-domba itu, memberikan nyawanya bagi domba-domba itu, dan juga taat kepada Gembala Agung. Siapakah Gembala Agung itu? Yesus. Itulah Gembala Agung kita. Ketika Yesus di tengah-tengah dunia ini, yang menjadi Gembala Agung itu adalah Bapa. Dia taat kepada Bapa. Kita saat ini, kedua ini harus gembalakan domba-domba itu, gembalakan jiwa-jiwa di KKS kita. Mungkin apa sih itu KKS? Apa sih itu? Aku enggak gembala, aku bukan seorang pelayan, aku bukan seorang hamba Tuhan. Tapi setiap kita, Tuhan inginkan kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Mungkin satu orang yang kita bawa, kita ajak datang kepada Tuhan. Yang satu orang itu, terus perhatikan, doakan dia, teguhkan dia, layani dia. Berikan kesaksian hidupmu bagaimana engkau sudah diberkati oleh Tuhan, sudah dilindungi oleh Tuhan, sudah dijawab doa saudara, sudah dijawab oleh Tuhan. Karena masing-masing kita, pribadi lepas pribadi pada saat ini, Tuhan menjawab doa kita. Ada hal-hal yang kita sudah alami daripada Tuhan, bahkan banyak. Kalau kita mau bersaksi apa yang telah Tuhan perbuat bagi kita banyak, tidak bisa kita ucapkan saking banyaknya. Makanya firman Tuhan berkata, seandainya air laut itu menjadi tinta dan seluruh daun-daunan itu menjadi kertas untuk menuliskan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak akan cukup Bapak Ibu Saudaraku. Jangan kita tertipu oleh setan, oleh karena hanya 1, 2, 3, 4 doa kita yang belum dikabulkan oleh Tuhan, sehingga kita lupakan semua segala kebaikan Tuhan yang demikian luar biasa itu. Ingat kasih Tuhan, ingat kebaikannya. Nah, yang terakhir saudara yang kekasih, ya, yang terakhir ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, aku mengenal domba-dombaku. Nah, ini meliputi kasih, saudaraku, meliputi kasih sayang. Ya, meliputi kasih sayang, kesetiaan Tuhan, kepedulian Tuhan bagi kita, saudaraku yang kasih. Nikmati dan rasakan kebaikan Tuhan itu. Tuhan itu peduli. Tuhan itu begitu sayang kepada kita. Yesaya 49 ayat 14 sampai 17. Yesaya 49 nanti saudara baca setelah selesai kita, karena tinggal hanya 5 menit lagi, kita belum berdoa. Yesaya 49 ayat 14 sampai 17 berkata, lihat, aku telah mengukir engkau di telapak tanganku, dan ruang-ruangmu ada di mataku. Tuhan mengukir kita. Kita semua terukir di telapak tangan Tuhan. Apa artinya itu, Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan itu begitu sayang kepada kita, begitu peduli, begitu perhatian. Dia melihat kita setiap saat. Saya berkata, saudaraku, kalau dalam layanan saya berkata, kenapa sih tidak jam kaki atau jam leher? Udah jam berapa sekarang? Lalu diambil dari sini. Begini. Jam 5 kurang 5. Kenapa nggak jam kaki? Apalagi kalau pakai celana panjangnya kan. Jam berapa sekarang? Ditarik dulu kakinya. Lalu tunduk dia. Dilihat. Oh, jam 6. Tapi jam tangan. Begitu dekatnya. Begitu gampangnya melihat jam tangan ini. Begitulah Tuhan itu mengatakan kita terukir di telapak tangannya. Dia melihat kita setiap saat. Pandangan Tuhan itu setiap saat kepada kita. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Jangan pernah berpikir aku ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tidak peduli bagiku. Aku udah lama berdoa, tapi gak ada, Tuhan telah meninggalkan aku. Jangan pernah kita berpikir kita ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan sangat peduli kepada kita. Jangan abaikan kebaikannya. Bahkan dia ada dalam hati kita. Kitalah yang harus pada saat ini membangun hubungan kita dengan Tuhan. Membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Sayanglah kepada Tuhan. Cintalah kepada Tuhan. Sebenar-benarnya kerinduan hati Tuhan adalah
Bagaimana kita tiap-tiap saat kita datang bersekutu dengan Dia, memuji dan menyembah Dia. Tuhan tidak bangga dengan pelayanan kita yang hebat, saudaraku. Tapi bagaimana kita bersekutu dengan Dia, dekat dengan Dia. Itu kerinduannya. Dan kedekatan kita kepada Tuhan itu akan membuat kita rindu untuk melihat jiwa-jiwa itu diselamatkan. Membuat kita rindu melihat jiwa-jiwa itu mengalami apa yang kita alami. Merasakan apa yang kita rasakan, saudaraku. Yaitu apa? Kasih Tuhan, damai Tuhan. Nah, Tuhan berkata, saudaraku, dapatkah seorang perempuan melupakan bayi yang dilahirkannya dari kandungannya? Tidak, saudaraku, gak ada itu. Tapi Tuhan langsung bilang, seandainya pun ada, karena ternyata ada, membuang bayi di kardus, di tong sampah. Ada. Tapi Tuhan berkata, namun sekalipun dia melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Aku telah melukiskan engkau, aku telah mengukir engkau di telapak tanganku. Dan ruang-ruangmu ada di mataku. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Jadi kita tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Karena matanya senantiasa terarah kepada saya dan kepada saudara. Mata Tuhan terarah kepada, tertuju, terarah kepada saya dan kepada saudara. Marilah kita muliakan Tuhan, saudaraku. Untuk hari ini bagian gembala, untuk besok bagian kita yang digembalakan. Mari tetap setia di doa bersama, doa pagi bersama dengan Ibu Esther pada saat ini, saudaraku. Dan bagikan ini kepada yang lain, supaya yang lain diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita, saudaraku. Inilah firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ajaiblah Engkau Tuhan. Besarlah kasih-Mu ya Tuhan. Bisa ya kita bernyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Hafal ya semuanya lagunya. Dan tidak hanya sekedar bernyanyi, hidupi, aminkan, jadi bagi kita. Kita katakan kepada Tuhan, kepada Yesus gembala agung kita, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah Tuhan yang memeliharakan kami. Itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan
kita, saudara. Tuhan yang melindungi kita semuanya. Dialah gembala kita yang menuntun. Tidak akan kekurangan kita di masa-masa pandemi ini, saudaraku. Teguhlah hati kita kepada Tuhan. Percayalah akan segala kebaikannya. Dia tuntun kita ke rumput yang hijau. Oh, terima kasih Tuhan. Nyanyikan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan iman. Pintu ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwamu. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun kita berjalan dalam bayang-bayang maut di masa-masa pandemi, dalam lembah kekelaman, apakah yang sedang kau alami pada saat ini, saudaraku? Oh, jangan takut. Aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya, terima kasih Tuhan. Aku tidak takut. Aku tidak bimbang, sebab Engkau besertaku. Engkau beserta kami semua, anak-anak-Mu yang Kau kasihi pada saat ini, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Setiap kami yang mengikuti doa pagi hari ini, Tuhan, ada perlindungan, ada kesegaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penggembalaan Tuhan yang benar bagi kami. Mari saudaraku, kita berdoa untuk gembala-gembala kita, gembala sidang kita, gembala wilayah kita, gembala kalau di gereja bersama dengan saya, gembala KKS, gembala kom saudara, atau pemilik altar saudara yang menggembalakan saudara. Kita doakan gembala-gembala saudara supaya diberkati oleh Tuhan. Hari ini bicara mengenai gembala, besok kita bicara mengenai yang digembalakan. Khusus hari ini kita berdoa untuk gembala-gembala supaya pengurapan Tuhan, kasih Yesus ada pada mereka. Doakan pendeta, doakan perhangir, doakan siapalah namanya saudaraku, Romo atau siapa saudaraku yang menggembalakan, pemimpin-pemimpin rohani kita. Doakan Sintua atau siapalah saudaraku namanya, pokoknya yang bertanggung jawab atas kerohanian kita. Atau mungkin saudara juga sebagai gembala-gembala di dalam kelompok sel, saudaraku, berdoa kepada Tuhan supaya kita bukan menjadi gembala yang palsu, supaya kita tidak hanya mencari kepentingan diri, yang mencari kedudukan, yang mencari nafkah di dalam penggembalaan dalam gereja, saudara, tapi sama seperti Yesus yang memberi hidup, bahkan memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Tidak ada gembala-gembala palsu, tidak ada mencari kepentingan diri sendiri, tapi menjadi gembala seperti Yesus Kristus. Mari berdoa saudara, doakan gembala-gembala. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami telah membaca firman-Mu ya Tuhan, bagaimana Engkau telah menunjukkan, menyatakan dirimu sebagai gembala agung bagi kami. Yesus yang menjadi contoh dan teladan bagi kami ya Tuhan, yang memberikan nyawanya. Engkau merangkul anak-anak domba itu, oh Tuhan, merangkulnya, menggendongnya di dalam pangkuan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau menuntun induk-induk domba itu dengan hati-hati, dengan kewaspadaan. Engkau menunjukkan kasih setia-Mu, Engkau menunjukkan kasih sayang-Mu kepada kami, oh umat-Mu, domba-domba-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini Engkau ada di sorga yang adalah gembala agung kami. Ada gembala-gembala di bumi ini yang Kau angkat ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah setiap gembala-gembala yang telah Tuhan percayakan menggembalakan umat Tuhan, apakah itu gembala sidang yang menggembalakan ribuan jiwa, atau juga Tuhan menggembalakan gembala ribuan, gembala ratusan, gembala puluhan, atau juga gembala di bawah 10 ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan supaya kemurnian, ketulusan hati menjadi milik kami, menjadi milik hamba-hamba Tuhan, menjadi milik daripada gembala-gembala, mulai daripada bapak-bapak pendeta. Tuhan, Engkau berkati hamba-hamba Tuhan, perhangit, guru huria,
sintua, atau pemimpin-pemimpin kelompok sel, apapun namanya, yang telah Engkau tetapkan untuk menjadi penjaga, untuk menjadi pelayan bagi umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya terus memiliki kemurnian hati, sama seperti Tuhan Yesus menggembalakan domba-domba itu dengan tulus, dengan penuh kasih sayang, dengan perhatian ya Tuhan. Bukan untuk mempertahankan kedudukan, bukan mencari hormat, bukan mencari makan, bukan mencari masa depan, tetapi memberikan hidupnya yang tulus untuk melayani ya Tuhan. Bahkan memberikan nyawanya ketika serigala-serigala datang, ketika binatang-binatang buas datang, ketika masalah-masalah datang menghampiri domba-domba itu, segera gembala Tuhan memperhatikan, menjagai, melindungi, membimbing domba-domba itu supaya mereka terselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat gembala-gembala Tuhan yang menggembalakan kami, yang menggembalakan umat-Mu. Berkatilah mereka, teguhkanlah mereka, hiburkanlah mereka. Mereka yang telah menggembalakan dengan setia, dengan sungguh-sungguh memberikan hidup mereka. Kami berdoa, berkatilah mereka Tuhan. Sehat dan kuat, umur panjanglah gembala-gembala yang telah Kau angkat, yang telah Kau tetapkan ya Tuhan. Berkati mereka semua, lindungi mereka semua. Ada perlindungan Tuhan khusus kepada gembala-gembala. Terima kasih Bapak yang baik, dimuliakanlah Tuhan. Dan kami berdoa, kalau ada gembala-gembala yang menyimpang pada saat ini, terlebih dan terutama pada saat ini di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Mungkin ada domba-domba itu yang tercerai-berai ya Tuhan, oleh karena tidak begitu bebas untuk Tuhan menggembalakan. Tapi ada doa, ada media sosial, ada Tuhan telepon WhatsApp grup ya Tuhan, yang bisa Tuhan dipakai. Hikmat Tuhan ada pada hamba-hamba Tuhan, supaya Tuhan tidak dibiarkan domba itu tercerai-berai, tapi domba-domba itu tetap digembalakan, tetap diperhatikan, tetap diberi makan dengan makanan-makanan rohani. Terima kasih Tuhan. Baik gembala-gembala sejati, Tuhan yang menggembalakan, berkatilah mereka dengan perlindungan-Mu. Sehat mereka, terpelihara diberkati Tuhan. Gembala-gembala yang sudah Tuhan mencari nyaman pada saat ini, ampunilah Tuhan. Kembalikanlah kiranya semua berbalik dan bertobat. Dan Engkau berkati domba-domba itu semua terpelihara ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam ketaatan, dalam ketundukan kepada gembala. Gembala memperhatikan jemaat, jemaat tunduk taat kepada peraturan yang ada sesuai dengan firman-Mu. Hanya doa kami. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Bahwasanya Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Dimuliakanlah Tuhan. Mari berdoa saudara supaya seluruh jemaat tergembalakan. Seluruh jemaat tergembalakan. Tidak ada tercerai-berai. Tidak ada yang mengembara kemana-mana. Tapi seluruh domba-domba dapat mau patuh taat digembalakan. Tuhan kami berdoa supaya semua domba-domba Tuhan dapat digembalakan dengan baik. Semua memiliki hati yang patuh dan taat. Tidak ada yang melarikan diri, tidak ada yang tercerai-berai, tidak ada membawa keinginan-keinginan sendiri. Dalam nama Yesus, gembala dan yang digembalakannya tetap bersatu, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Dengan demikian, gereja Tuhan, umat-Mu menjadi berkat bagi bangsa ini ya Tuhan. Diberkatilah Tuhan. Jadilah gereja, jadilah gembala, jadilah umat Tuhan, menjadi berkat di lingkungannya, menjadi berkat di kotanya, menjadi berkat di bangsanya, di negerinya. Dalam nama Yesus, Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami berdoa, berkati pemimpin bangsa kami. Kalau kami sudah berdoa untuk pemimpin rohani kami, maka kami berdoa ya Tuhan, berkatilah pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, Engkau berkati tetap sehati, tetap sejalan ya Tuhan. Berkati aparat negara kami ya Tuhan, TNI, Angkatan Laut, Udara, Angkatan Darat, kepolisian semua. Tuhan memberkati mereka semua yang berjaga-jaga bagi kami, bagi bangsa negara kami ini, sehingga tetap aman, damai ya Tuhan. Berkati negeri kami ini, berkati Tuhan pemerintahan kami, jajarannya seluruhnya. Tuhan dalam nama Yesus, para kabinet-kabinet, menteri-menteri seluruhnya. Berkati mereka untuk mengerjakan pekerjaan mereka ya Tuhan. Kasih-Mu limpah bagi mereka, hikmat-Mu turun bagi mereka, untuk membawa bangsa kami ini kepada kemajuan, kepada kedamaian, kepada Tuhanku, berkat Tuhan yang melimpah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Gereja tetap menjadi berkat bagi bangsa ini. Bangsa ini tetap terpelihara. Doa-doa tetap dinaikkan dari setiap gereja-gereja. Kami berdoa
sehingga pemeliharaan Tuhan atas bangsa kami. Bangsa kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kami berdoa, berkatilah Israel pada saat ini Tuhan. Lindungilah bangsa umat pilihan Israel. Berkatilah juga Palestina pada saat ini Tuhan. Mereka membuka hati kepada kebenaran. Dalam nama Yesus tidak akan ada lagi pertikaian. Berhentilah semuanya itu. Kasih Tuhan limpah bagi dunia ini ya Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan Yesus. Sehingga Engkau menyerahkan nyawamu, darah-Mu ya Tuhan. Supaya setiap orang, supaya setiap bangsa datang kepada Tuhan, mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku percaya kepada-Mu setiap hamba-Hamba-Mu yang ikut dalam doa pagi pada saat ini. Tuhan memberkati mereka dengan sukacita, dengan kesegaran, dengan kasih yang melimpah-limpah. Berkatilah mereka menjadi garam dan terang dimanapun hamba-Hamba-Mu ini berada pada saat ini. Sepanjang hari ini, jadikanlah umat-Mu ini menjadi garam dan terang ya Tuhan. Menggarami, menerangi lingkungan mereka masing-masing. Yang sakit aku berdoa, sembuhkan pada saat ini Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, bilur Yesus menyembuhkan. Ada aliran kuasa kasih Tuhan pada saat ini. Ketika aku menempuh Tuhan mengarahkan tanganku pada saat ini ya Tuhan. Dan disertai dengan doa-doa mereka, hamba-hamba-Mu di rumah mereka. Menumpangkan tangan atas tubuh mereka yang sakit pada saat ini. Maka kuasa bilur Yesus bekerjalah pada saat ini Tuhan. Kuasa bilur Yesus bekerja. Kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Hai sakit penyakit, aku mengutukmu keluar. Tinggalkan anak-anak Tuhan yang sakit pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna kesembuhan mereka. Sehat mereka terpelihara. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setia dan kebaikan Tuhan. Ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga daripada pendoa pada saat ini. Ada sukacita, ada berkat melimpah. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kekurangan, tidak ada pertengkaran. Dalam nama Yesus. Tetapi semuanya ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, makin cinta kami kepada Tuhan. Makin benci dosa, makin hormat kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Inilah doa ucapan syukur kami di pagi hari ini. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudaraku. Tuhan menolong kita semuanya. Selamat beraktivitas. Ingat selalu Tuhan adalah gembala kita. Sepanjang hari ini Dia tuntun kita ke dalam rumput yang hijau, ke jalan yang benar, ke air yang tenang. Tuhan memberkati kita semua. Kalau ada yang perlu kami doakan, silakan diisi di kolom komentar. Tuhan memberkati dan bagikan saudaraku grup-grup doa kita ini kepada teman-teman sahabat kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Haleluya.